Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam hidup kita sehari-hari sering kita menyaksikan atau setidaknya melihat melalui media sosial berbagai peristiwa yang kebanyakan orang menyebut peristiwa tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Bahkan dapat dikatakan sama sekali tidak masuk akal. Misalnya ada orang tua yang membunuh anaknya, atau sebaliknya anak membunuh orang tua. Ada guru yang melakukan pelecehan terhadap murid atau santrinya. Dan yang paling ramai dibicarakan akhir-akhir ini adalah seorang yang memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi melakukan pembunuhan yang oleh kebanyakan orang dianggap sangat sadis. Padahal orang tersebut sangat mengerti dan paham konsekuensi hukuman dari perbuatan yang dia lakukan dengan membunuh seseorang. Peristiwa-peristiwa ini orang menyebutnya sulit diterima oleh akal sehat. Dan tentu banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain. Mengapa seseorang bisa melakukan sesuatu apa yang dapat dikatakan tidak bisa diterima oleh akal sehat? Tentu banyak faktor. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, karena adanya amarah yang berlebihan. Orang yang marah secara berlebihan akan kehilangan akal sehat. Dan ketika akal sehat seseorang itu hilang, maka tidak lagi punya pertimbangan benar atau salah, halal atau haram, baik atau tidak baik. Yang ada di dalam perasaannya adalah bagaimana melampiaskan kemarahannya tersebut. Itulah sebabnya di dalam ajaran agama Islam sangat dilarang orang marah secara berlebihan. Bahkan
salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Wal kaziminal ghaiz. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu mengontrol, mengendalikan dan menahan amarah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mesti harus selalu latihan di dalam kehidupan seharian kita. Agar kita jangan membiasakan diri memiliki amarah yang berlebihan. Karena ketika seseorang memiliki amarah yang berlebihan, maka akan kehilangan akal sehat. Dan ketika akal sehat seseorang hilang, maka tidak lagi ada pertimbangan benar ataupun salah. Yang kedua, yang bisa menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat adalah karena nafsu syahwat yang berlebihan. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah engkau mendekati zina. Karena dengan mendekati akan menyebabkan munculnya syahwat yang berlebihan. Dan dengan munculnya syahwat yang berlebihan akan menghilangkan pertimbangan-pertimbangan akal sehat. Tidak peduli halal ataupun haram, baik atau tidak baik. Yang ada di dalam dirinya adalah bagaimana melampiaskan syahwat tersebut. Karena benar sekali di dalam ajaran agama Islam, untuk menghindari munculnya syahwat, maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri pada hal-hal yang bisa menimbulkan munculnya syahwat tersebut, dalam hal ini mendekati zina. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang lainnya atau faktor yang lainnya adalah bisa jadi karena memang seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, karena memang orang tersebut pada hakikatnya tidak memiliki akal yang sehat. Akal yang sehat adalah akal yang sesuai dengan fitrahnya. Yakni akal itu haruslah digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad tsaratna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal." Sungguh kami ciptakan neraka jahanam. Isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Disebabkan karena ia diberikan akal, al-qalbu bimakna al-aqlu. Namun tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Berikan telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
ulaika kal an'am. Karenanya orang-orang yang seperti ini sama saja, tidak ada beda dengan binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat. Salah satu poin yang ada di dalam ayat ini adalah orang yang diberi akal, namun akalnya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mensejajarkan orang tersebut dengan binatang ternak. Bahkan Allah menganggap lebih rendah dan lebih sesat orang yang tidak menggunakan akalnya memahami ayat-ayat Allah dibanding dengan binatang ternak. Maka akal yang sehat adalah akal yang digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada akal yang sehat kecuali akal yang memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah layak seseorang dianggap memiliki akal yang sehat kecuali dia memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan berdasarkan dengan ayat ini dapat kita katakan, orang yang tidak memahami ayat-ayat Allah, bukan hanya dia tidak memiliki akal yang sehat, tetapi akalnya minus. Mengapa? Binatang yang tanpa akal tidak mampu menyesatkan manusia. Namun manusia yang berakal namun tidak memahami ayat Allah, maka dia dapat dengan akalnya menyesatkan manusia. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah beberapa faktor di antaranya yang jika ada pada diri seseorang, maka sangat mungkin orang tersebut melakukan sesuatu yang kebanyakan orang dapat dikatakan apa yang dilakukan itu tidak dapat diterima oleh akal sehat. Maka agar kita senantiasa dapat dikatakan melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan akal sehat, maka lakukanlah sesuatu itu dengan selalu mengikuti petunjuk dari Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mampu berjalan di atas petunjuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.